Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Intan hadir ya. Fiona, Indah, Rani, Fadia. Baiklah, hadir semua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mengapa kita selalu berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu anak-anak? Ya betul, kita berdoa sebelum belajar agar kita tetap fokus pada pembelajaran dan apa yang kita pelajari dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa pula kita selalu bersyukur, selalu diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, mari anak-anak berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Putri, silahkan pimpin lagu Indonesia Raya di depan. Terima kasih kepada Putri. Ibu persilakan duduk. Selanjutnya, Ibu telah melihat kelas kita telah bersih. Tidak ada lagi sampah ya anak-anak. Terima kasih kepada yang telah piket. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, kita literasi selama 5 menit. Keluarkan buku literasinya. Ibu harap semuanya membaca dan tetap tenang. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang anak-anak tolong simpan bukunya ke dalam tas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu kita akan belajar tentang tema 7, yaitu indahnya keragaman negeriku, subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus mengetahui berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu agar anak-anak bisa mengetahui informasi baru tentang rumah adat yang ada di Indonesia dan bisa mengetahui bagaimana sih bentuk rumah adat yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu harap semuanya tetap tenang dan tidak ada yang ribut ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai, maka ucapkanlah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tolong buka buku halaman 63. Mari kita bersama-sama membaca dan menyimak tentang rumah adat suku Manggarai. Tolong semuanya tetap menyimak ya anak-anak. Rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Werebo. Werebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Werebo menjadi tempat tujuan wisata. Jadi, rumah adat suku Manggarai ini terletak di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pada saat ini tempat ini menjadi tujuan wisata. Di Werebo ini terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Mbaruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk atau disebut dega dengan wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa menggunakan paku sama sekali. Jadi rumah adat ini dibuat menggunakan rotan, tidak menggunakan paku sama sekali.
Maruniang terdiri dari 5 lantai. Setiap lantai mempunyai ruangan dengan fungsinya masing-masing. Tingkat pertama disebut dengan luntur, yaitu ruangan di tingkat ini biasanya digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpul keluarga. Sedangkan tingkat kedua disebut dengan loteng atau lobo yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut dengan lentar, yaitu berfungsi sebagai menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih padi, benih jagung, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut dengan lemparae, yaitu berfungsi sebagai menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Sedangkan tingkat kelima disebut dengan hekangkode, yaitu tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Jadi, rumah adat Baruniang ini terdiri dari 5 lantai yang mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah contoh rumah adat Baruniang, di mana tadi terdapat 5 lantai, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yang mana tadi adalah terbuat dari rotan ya. Ini adalah rumah adat yang terbuat dari rotan. Nah, setelah kita membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai, sekarang ibu mau anak-anak coba tuliskan apa saja informasi baru yang telah kalian dapatkan dengan teks rumah adat suku Manggarai. Silahkan anak-anak tuliskan di buku catatan. Nanti ibu akan minta salah satu dari kalian untuk membacakannya di depan teman-teman. Baiklah anak-anak, siapa yang sudah selesai? Silakan Pak Dia. Sekarang coba Pak Dia maju ke depan, ceritakan apa saja informasi yang telah Pak Dia dapatkan tentang teks yang telah kita baca tentang rumah adat suku Manggarai. Terima kasih kepada Pak Dia yang telah berkenan menceritakan informasi yang telah dia dapatkan tentang teks rumah adat suku Manggarai. Baiklah, dari yang telah Pak Dia bacakan tadi, dia telah mendapat informasi baru bahwa dia telah mengetahui salah satu rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu rumah adat suku Manggarai. Salah satunya adalah rumah adat Baruniang. Terima kasih Pak Dia. Beri tepuk tangan anak-anak. Baiklah, tugas selanjutnya adalah sekarang ibu mau anak-anak bentuk 4 kelompok. Sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, tugasnya adalah di provinsi kita terdapat salah satu rumah adat, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar yang terdapat di Provinsi Riau. Nah, sekarang ibu akan menampilkan gambar rumah adat Provinsi Riau. Nanti anak-anak silahkan tulis apa saja keunikan yang terdapat dari rumah adat tersebut dan bagaimana bentuk rumah adat Provinsi Riau tersebut. Silakan anak-anak. Ini adalah contoh gambar rumah adat Provinsi Riau, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Sekarang anak-anak silahkan buat tugasnya per kelompok. Nanti hasil tugasnya akan ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk menceritakannya di depan kelas. Baiklah, apakah anak-anak sudah selesai? Baiklah, silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 dipersilakan untuk maju ke depan dan saling bergantian untuk menceritakan apa saja keunikan dan bentuk dari rumah adat Melayu Riau, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Silakan ke depan anak-anak. Dari apa yang ibu dengar, rumah adat Melayu Riau yaitu Selaso Jatuh Kembar ini memiliki banyak keunikan. Salah satunya terdapat pada atap yang pada ujungnya terdapat berbentuk silang dan
motif serta corak pada rumah adat Melayu Riau ini memiliki filosofinya masing-masing. Salah satu filosofinya terdapat pada bagian anak tangga yang berjumlah 5, yaitu angka yang signifikan terhadap dengan agama Islam, yaitu contohnya ada 5 rukun Islam. Baiklah anak-anak, itulah bentuk dan keunikan yang terdapat pada rumah adat Melayu Riau. Salah satunya adalah rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang coba buka buku halaman 65. Di sana terdapat teks tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Mari kita baca bersama teks tersebut. Simak baik-baik ya anak-anak. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang kita sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat ini mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. Di Indonesia mempunyai keanekaragaman bentuk rumah adat. Anak-anak bisa lihat di sana ada tabel rumah adat di Indonesia. Tabel nomor 1 yaitu daerah Aceh, yaitu ada rumah adat Rumoh Aceh dan Rumoh Krong Bade. Yang kedua ada Sumatera Utara, yaitu mempunyai rumah adat Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Yang ketiga rumah daerah Sumatera Barat yang sering kita kenal dengan Rumah Gadang. Yang keempat yaitu daerah kita, yaitu daerah Riau, yang mana telah kita bahas tadi, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar, rumah Melayu atap belah bubung, rumah Melayu atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontek. Yang kelima ada daerah Kepulauan Riau, mempunyai rumah adat rumah Melayu atap limas potong. Anak-anak bisa lihat dan baca di sana ada 34 daerah yang mana mempunyai rumah adatnya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak coba amati video gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Setelah melihat video beberapa gambar rumah adat yang di Indonesia, sekarang anak-anak coba tuliskan keunikan beberapa gambar yang telah Ibu siapkan. Yang pertama yaitu gambar rumah adat dari Sumatera Utara, yaitu Rumah Bolon. Yang kedua rumah adat Sumatera Barat, yaitu Rumah Gadang. Yang ketiga yaitu rumah adat dari Aceh, yaitu rumah adat Krong Bade. Yang keempat yaitu rumah adat dari Bangka Belitung, yaitu Rumah Rakit. Baiklah, sekarang anak-anak coba tuliskan apa saja keunikan dari beberapa gambar rumah adat yang telah Ibu tampilkan. Setelah selesai, nanti tolong ketua kelas kumpulkan ke depan kelas. Baiklah, karena tugasnya sudah dikumpul semua, maka materi kita pada pembelajaran hari ini tentang keanekaragaman rumah adat di Indonesia telah selesai. Sebelum Ibu menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, sekarang anak-anak, apa saja yang kalian dapat tentang materi kita pada pagi hari ini? Silakan Putri. Iya, materi kita pagi hari ini yang dapat kita simpulkan adalah
keanekaragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi kita mengetahui banyak sekali bermacam rumah adat yang ada di Indonesia. Setiap daerah mempunyai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika suatu saat anak-anak pergi berwisata ke daerah-daerah tertentu, anak-anak bisa melihat rumah adat di daerah tersebut. Baiklah, pada hari ini kita telah membahas tentang keanekaragaman rumah adat di Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup perjumpaan kita, Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, karena kesehatan adalah penting bagi tubuh kita. Baiklah, kepada ketua kelas, silakan pimpin doa penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, Ibu akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.